Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi di program Rema 7 Menit. Hari ini kita akan berbicara mengenai iman dapat diukur. Iman dapat diukur. Saya akan bacakan bagi saudara suatu nas di Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13. Firman Allah mengatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakanlah." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu, haleluya, seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, di sini kita melihat suatu cerita, seorang perwira datang kepada Yesus untuk minta kepada Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Ketika Yesus mengatakan kepada perwira itu, "Aku akan datang menyembuhkannya," perwira ini menjawab, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Iman sebesar ini tidak aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Akhirnya Yesus mengatakan kepada perwira ini, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Nah, perhatikan beberapa hal di sini, saudara. Yang pertama, perhatikan bahwa iman yang besar membuat Yesus takjub. Iman yang besar membuat Yesus takjub. Yang kedua, kita perhatikan di cerita ini bahwa iman yang besar mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Haleluya. Iman yang besar mengatakan, "Katakan saja Tuhan sepatah kata. Itu sudah cukup, maka situasiku akan berubah." Saudara, iman yang sebesar ini adalah suatu kemungkinan bagi kita. Haleluya. Nah, di sisi yang lain, kita melihat satu contoh iman yang kurang. Iman yang kecil pada saat Petrus mulai tenggelam setelah berjalan di atas air bertemu dengan Yesus. Saudara bisa menemukan cerita ini di Matius pasal yang ke-14. Yesus menegur Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Apa yang kita lihat di sini? Iman bisa besar, iman bisa kecil. Artinya iman itu bisa diukur. Beberapa ayat ini menunjukkan bahwa iman bisa diukur. Misalnya,
di 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang ketiga. Paulus mengatakan tentang iman jemaat di Tesalonika yang makin hari makin bertambah. Jadi iman bisa bertambah. Di Roma pasal 4 ayat 19 mengenai imannya Abraham. Iman itu bisa lemah. Karena di ayat itu dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Dan di ayat berikutnya, di Roma pasal 4 ayat 20, iman lemah, iman juga bisa menjadi kuat. Imannya Abraham tidak melemah, malah menjadi kuat. Jadi iman itu bisa makin bertambah, iman bisa menjadi lemah, iman bisa makin kuat. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berbicara tentang Stefanus. Dikatakan di sana bahwa Stefanus ini orangnya penuh iman. Jadi iman bisa makin bertambah, bisa melemah, bisa menjadi kuat, bisa menjadi penuh. Dan di Yakobus pasal yang kedua ayat 22 dikatakan di sana iman ini bisa menjadi sempurna. Apa yang kita lihat hari ini? Iman itu bisa diukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mau kami semua memiliki iman yang makin bertambah. Ajari kami semua untuk bertumbuh dalam iman kami senantiasa melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.